Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Nazwinadila dengan NPM 22053096, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan. Yang pertama, jangkauan atau range. Jangkauan atau range merupakan penyebaran data yang paling sederhana dan langsung untuk menghitung seberapa jauh nilai data tersebar, dimulai dari nilai yang paling kecil sampai dengan nilai yang paling besar dalam suatu distribusi data. Jangkauan atau range secara matematis dirumuskan dengan range sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Dalam konteks pendidikan, jangkauan ini dapat menggambarkan secara kasar tentang variasi nilai siswa dalam suatu kelas. Misalnya, dalam analisis hasil ujian bahasa, jangkauan membantu pendidik untuk memahami seberapa luas distribusi nilai. Akan tetapi, dia tidak memberikan informasi tentang distribusi data tersebut di antara nilai ekstrim yang ditujukan. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku. Simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata jarak setiap data terhadap nilai pusat. Biasanya, nilai rata-rata atau min, rumusannya adalah simpangan rata-rata sama dengan nilai mutlak seluruhnya dari XI dikurang dengan MU dibagi N. XI adalah data ke I, sedangkan MU adalah rata-rata data, kemudian N adalah jumlah data. Nah, pengukuran ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh secara umum menyebar dari pusatnya. Sebagai contoh, jika nilai ujian bahasa siswa memiliki rata-rata 75 dan simpangan rata-ratanya adalah 10, maka secara umum, sebagian besar nilai siswa berada dalam jarak 10 poin dari rata-rata tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang paling umum digunakan dan dianggap lebih representatif karena memperhitungkan semua data dalam distribusi. Simpangan baku populasi rumusannya adalah sigma sama dengan akar dari jumlah selisih kuadrat antara XI dikurang dengan mu dibagi N. Kemudian kalau untuk sampel, simpangan baku sampel rumusannya adalah S sama dengan akar dari jumlah selisih XI dikurang dengan X bar dibagi N minus 1. Nah, XI adalah data ke I, kemudian mu adalah rata-rata populasi, kemudian X bar adalah rata-rata sampel, dan N adalah jumlah data. Contoh penerapan dalam pendidikan adalah ketika mengukur variabilitas nilai ujian bahasa dari sekelompok siswa. Jika simpangan baku kecil, berarti nilai siswa cenderung dekat dengan rata-rata, menunjukkan konsistensi hasil belajar. Sebaliknya, simpangan baku yang besar menunjukkan variasi yang tinggi, menandakan adanya perbedaan performa yang signifikan antara siswa. Penggunaan simpangan baku sangat penting dalam analisis data karena memberikan gambaran tentang tingkat ketidakpastian dan variasi dalam data. Dalam konteks pendidikan, simpangan baku itu membantu pendidik memahami seberapa homogen atau heterogen hasil belajar siswa dalam satu kelas atau kelompok. Itu adalah pendapat dari Walpole pada tahun 2023. Pembahasan yang ketiga adalah varians. Varians memberikan gambaran tentang tingkat variasi data secara kuantitatif dan digunakan sebagai dasar dalam berbagai analisis statistik, termasuk uji hipotesis dan model regresi. Dalam konteks analisis nilai ujian bahasa, varians itu membantu mengukur seberapa besar penyebaran nilai siswa dari rata-rata. Dan semakin besar variansnya, semakin besar pula performa siswa. Varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan kuadrat dari simpangan baku. Varians dihitung dengan rumus varians atau sigma kuadrat sama dengan jumlah nilai mutlak kuadrat dari selisih antara X, I dikurang dengan mu dibagi N. Nah, kalau varians dalam versi sampel, varians sampel atau S kuadrat
sama dengan jumlah nilai mutlak kuadrat antara selisih XI dengan X bar atau XI dikurang X bar dibagi per N minus 1. Varians juga penting dalam pengukuran ketidakpastian dan stabilitas data, serta dalam pengembangan model statistik yang memerlukan asumsi tentang distribusi data seperti distribusi normal. Pembahasan yang terakhir adalah aplikasi dalam analisis nilai ujian bahasa. Penggunaan ukuran penyebaran data dalam analisis nilai ujian bahasa sangat penting untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang hasil belajar siswa. Misalnya, dengan mengetahui jangkauan, simpangan baku, dan varians, pendidik itu dapat menilai tidak hanya rata-rata pencapaian siswa, tetapi juga tingkat variasi dan konsistensi hasil tersebut. Contoh aplikasi nyatanya itu, sebuah sekolah mengadakan ujian bahasa Inggris dan mendapatkan nilai hasil yang pertama, kelas A dengan rata-rata 75, jangkauannya 40, simpangan baku 8, dan varians 64. Kemudian kelas B mendapatkan nilai rata-rata 75, jangkauannya 60, simpangan baku 15, dan variansnya 225. Meskipun kedua kelas ini memiliki rata-rata yang sama, analisis penyebaran data menunjukkan bahwa kelas A memiliki distribusi nilai yang lebih homogen dan terkonsentrasi di sekitar rata-rata, sedangkan kelas B menunjukkan variasi yang jauh lebih besar. Hal ini penting untuk dipahami karena dalam pengambilan keputusan, guru ataupun sekolah ataupun kepala sekolah tidak hanya melihat angka rata-rata tetapi juga tingkat variasi hasil belajar siswa. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai ukuran penyebaran data. Saya Asma Nazir Nadila pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.